Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Pajak, selamat datang di Tax Talk, podcast perdana dari Tax Center Universitas Muhammadiyah Cirebon yang berkolaborasi langsung dengan KPP Pratama Cirebon 2. Perkenalkan, nama aku Apida dan di sini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna seputar dunia perpajakan nih, yang mungkin sering kita dengar tapi belum tentu kita paham secara utuh ya Sobat Pajak. Nah, di sini aku nggak sendiri ya, tentunya sudah hadir bersama kita dua narasumber hebat dan luar biasa dari KPP Pratama Cirebon 2, yaitu Ibu Thoipah. Halo Ibu. Halo. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah. Afida juga? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Dan Bapak Taslani. Halo Bapak. Halo Vida, halo kawan Gimana kabarnya, pajak. Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tema mengenal withholding tax di Indonesia part 1. Karena ternyata banyak banget nih di antara kita yang masih bingung dengan jenis-jenis pajak yang ada, terutama soal pajak yang sering disebut PPh Potput. Nah, mungkin langsung saja kita mulai ke obrolannya ya kawan pajak. Jadi nggak bisa kita pungkiri ya bahwa pembiayaan suatu negara atau daerah itu bersumber utama atau dominan dari penerimaan pajak, baik itu pajak pusat maupun pajak daerah. Nah, untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat nih Bu, gimana sih sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia? Ya, baik. Terima kasih Mbak Vida. Baik kawan pajak. Jadi pada kesempatan ini kita coba diskusi ya, dialog ringan tentang withholding tax. Nah, tadi Mbak Vida sudah menyampaikan prolog atau narasi awal ya, bahwasanya memang pembiayaan negara kita atau daerah itu didominasi dari penerimaan pajak. Iya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwasanya bersumber dari informasi APBN tahun 2025 bahwasanya komposisi penerimaan pajak di tahun 2025 itu hampir 2.200 triliun ya, atau sekitar 73%. Tentunya target tersebut bukanlah sedikit dan tentu juga tidak mudah untuk dicapainya ya, tentu di mana membutuhkan peran serta gotong royong semua pihak dan kesadaran pihak-pihak terkait. Nah, maka strategi untuk mencapai penerimaan pajak tersebut adalah yang namanya sistem pemungutan pajak ya, sistem pemungutan pajak, di mana menurut Undang-Undang Perpajakan sendiri yang ada di Indonesia itu mengenal 3 sistem penerimaan pajak. Yang pertama dikenal dengan self assessment system ya, kemudian yang kedua official assessment system, kemudian yang ketiga withholding tax system ya. Ya mungkin nanti detailnya ketiganya apa saja pengertiannya, bagian penjelasannya nanti mungkin lebih lanjut sama rekan saya Mbak Thoipah. Oke, kalau gitu boleh langsung saja ya Bu, jelaskan pengertian dan perbedaan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut. Oke, baik. Gini Mbak Afida, tadi Mas Tas ya menyebutkan ada 3 ya. Iya. Ada self assessment system, kemudian official assessment system, yang ketiga terakhir adalah withholding tax system atau withholding system assessment system. Nah, di sini coba saya jelaskan satu-satu ya Mbak Afida. Iya, Yang pertama ada self assessment system. Jadi di sini itu negara atau memberikan kepercayaan kepada wajib pajak itu sendiri itu ya. Untuk apa? Untuk menghitung, kemudian yang pertama mendaftarkan diri kalau memang sudah berkewajiban ya, sudah memenuhi syarat baik itu sebagai subjektif atau objektifnya sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri. Nah, disitulah mereka dikasih kepercayaan untuk mendaftar gitu ya. Kemudian bagaimana mereka juga dikasih kepercayaan untuk menghitung ya, kemudian menyetor atau membayar pajak yang mereka harus bayarkan, yang kemudian yang terakhir melaporkan gitu ya, melaporkan. Semua dikasih kepercayaan secara mandiri kepada wajib pajak gitu ya. Nah, contohnya di sini yang biasa sudah kita lakukan adalah seperti cara menghitung dan melapor PPh ya, yang SPT tahunan seperti itu, ataupun PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sedangkan Fiskus atau petugas pajak di sini itu hanya berperan untuk pengawasan atau pemeriksaan kepada wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajibannya gitu. Nah, situlah yang dimaksud dengan self assessment system. Jadi memberi kepercayaan kepada wajib pajak itu sendiri dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada official assessment system. Nah, ini kebalikannya dari yang pertama tadi, dari self assessment. Di sini yang berperan untuk menghitung atau menentukan ya berapa besar pajak yang harus dibayar gitu ya, besar kecilnya berapa, itu adalah petugas otoritas pajak gitu. Jadi mereka lah yang menentukan. Nah, di sini biasanya di mana nih yang sudah kita terapkan ya? Biasanya itu ada di pajak daerah
ya. Seperti contohnya PBB, P2 ya, pajak bumi dan bangunan, pedesaan, perkotaan itu ditentukan oleh petugas pajak gitu ya. Kemudian juga ada pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor itu ditentukan juga oleh petugas pajak gitu ya. Ya itulah official assessment system. Nah, kemudian yang terakhir ada withholding assessment system. Nah, di mana sistem itu di sini itu pemungutan pajaknya dipercayakan kepada pihak ketiga. Ya, jadi pihak ketiga inilah yang akan menghitung, kemudian memotong, menyetor dan juga melapor gitu ya. Jadi di sini si pihak ketiga ini sekaligus sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah ya dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pihak lain tersebut. Nah, biasanya pihak ketiga itu di sini bisa jadi instansi pemerintah gitu ya, atau wajib pajak badan, atau pihak lain yang memang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak gitu Mbak Afida. Oh iya. Kerjaan. Kalau gitu bisa disebutin nggak Bu contoh-contoh dan penerapan withholding tax sendiri itu gimana? Mungkin Mas Tadi ya contoh-contohnya saya iya. aja. Ya tadi sudah ya, mulai nih terbuka diskusi kita ya. Mudah-mudahan sedikit-sedikit kawan pajak bisa memahami ya tentang dunia perpajakan yang di Indonesia. Jadi tadi dari 3 sistem sistem pemungutan pajak tadi kita coba mengerucut ke withholding tax system ya sesuai dengan tema kita ya. Iya Bapak. Jadi tadi kan sudah jenis withholding tax itu dijelaskan bahasanya itu diberikan kepercayaan kepada pihak lain untuk melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap penghasilan wajib pajak gitu ya. Nah, contoh-contoh dari withholding tax itu sendiri itu ya yang pertama yang paling populer itu PPh pasal 21 ya. Nah, kemudian PPh pasal 22, selanjutnya PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 15 ya, kemudian ada PPh pasal 26, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final ya. Dan withholding tax ini biasanya dikenal juga dengan istilah PPh potput ya, PPh pemotongan pemungutan ya, PPh potput. Kemudian pada kesempatan kali ini juga kawan pajak kita maaf sebelumnya kita coba menjelaskan sebatas pengenalan apa itu withholding tax, PPh potput itu apa saja, terbatas pada pengenalan ya. Mungkin kawan pajak atau masyarakat itu masih banyak yang bingung ya, kok banyak sekali jenis-jenis pajak pakai pasal-pasal tadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan pengenalan singkat ini memberikan pemahaman kepada kawan pajak, dan tentunya kami mohon juga dalam diskusi kita kali ini nggak bisa secara detail menjelaskan bagaimana hitungannya, tarifnya bagaimana ya, tentu itu kita masih keterbatasan waktu. Mudah-mudahan di lain waktu kesempatan kita bisa lebih menjelaskan lagi secara detail secara ke tahap berikutnya. Tapi kita coba mengenalkan dulu ya, namanya perkenalan biar oh iya ternyata PPh pasal 21 begini, 22 begini dan seterusnya ya, kira-kira seperti itu. Nah itu dia, memang sih di masyarakat kita masih banyak yang kebingungan ya sobat pajak memahami atau membedakan berbagai jenis pajak yang sangat beragam tersebut. Nah di masyarakat umum banyak yang memahami pajak hanya satu jenis saja. Pokoknya kalau sudah merasa bayar pajak ya sudah dianggap selesai kewajibannya, tidak memahami pajak yang dibayar tersebut atas objek apa. Nah silakan mungkin bisa memulai untuk menjelaskannya Ibu. Memang betul ya yang Mbak Afida sampaikan juga, Mas Tas sampaikan juga bahwa memang jenis pajak itu macam-macam, dan ini nggak cukup kita jelaskan hanya satu SKS istilahnya ya Mas ya. Bisa jadi kalau kita kuliah ya berarti bersemester-semester lah istilahnya ya. Jenis pajak itu memang macam-macam dan masyarakat itu ya taunya itu ya, saya udah bayar gitu, entah itu pajak apa nggak tahu gitu ya. Bisa jadi pajak daerah, bisa jadi pajak pusat ya, pajak pusat pun macam-macam juga. Nah kita akan mencoba jelaskan Mbak Afida untuk kawan pajak biar tahu ya, tapi dengan bahasa yang sedikit mungkin familiar lah ya, yang mudah dipahami gitu ya. Pelan-pelan saja nggak apa-apa Mbak, yang penting kawan pajak tercerahkan. Ya tercerahkan, bisa tahu lah sedikit ya, sedikit ada pencerahan betul. Jadi yang tadinya gelap remeng-remeng gitu minimal ya. Minimal remeng ya, syukur terang benderang. Betul. Oke, berarti kita mencoba ya Mbak Vita untuk jelaskan. Nah, tadi yang Mas jelaskan tadi kan withholding tax ya, itu kan ada beberapa pasal. Ada pasal 21 gitu ya Mas, 22, 23, pasal 4 ayat 2 dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan jelaskan satu-satu Mbak Afida. Nah, yang pertama kita akan jelaskan dulu yang PPh pasal 21. Nah,
Nah, PPh pasal 21 ini sebenarnya yang paling paling familiar ya, yang paling ada di masyarakat gitu ya. Kalau Mbak Vida atau kawan pajak mungkin bekerja gitu ya, biasanya itu dikenal dengan pajak pekerja gitu atau pegawai gitu ya, pegawai baik itu kantor atau apalah ya, pabrik gitu ya. Nah, di situ biasanya mereka mengenal pasal 21 ya. Jadi kalau dari gaji mereka kan ada yang dipotong gitu ya. Itulah yang disebut pas PPh pasal 21 gitu ya. Jadi dari situ. Nah, untuk penjelasan secara apa ya? Secara ininya naskahnya gitu ya. Naskah yang ada adalah PPh pasal 21 itu adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi ya. Di sini garis besarnya adalah wajib pajak orang pribadi gitu ya. Dan ada lagi penghasilan gitu ya. Penghasilannya bisa dalam bentuk apapun gitu ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan clue-nya adalah wajib pajak orang pribadi. Gitu ya. Jadi kalau saya berikan contoh misalnya nih Mbak Afida gitu ya, sebagai pegawai suatu kantor gitu ya, karyawan. Nah, itu atas gajinya tadi dipotong gitu ya. Kalau memang ada penghitungan, ada pemotongan pajaknya. Nah, di situ. Kemudian juga ada lagi misalnya tenaga lepas itu ya. Misalnya kita benerin AC gitu lah, suatu kantor benerin AC atau badan benerin AC. Nah, itu atas jasa yang diberikan oleh mereka sebagai orang pribadi memberikan jasa, itulah nanti kita potong PPh pasal 21 gitu. Kemudian kalau misalnya ada suatu perlombaan gitu ya, itu hadiah atas dari perlombaan itu juga termasuk objek yang dipotong PPh pasal 21. Gitu, Mbak Vida. Saya juga sering dengar sih Bu ya istilah PPh pasal 21. Nah, kira-kira lalu apa sih Bu yang dimaksud dengan PPh pasal 22-nya? Oke. Kalau pasal 22 atau Mas Tes mau jelasin atau saya? Ya, jadi ya mungkin kan pajak juga mungkin bertanya kenapa sih nama pajaknya dipakai pasal gitu ya, pasal 21, 2 itu penyebutan nama istilah pasal gimana? Itu sebetulnya mengutip penjelasan atau isi dari undang-undang itu sendiri, undang pajak penghasilan ya kan. Kalau misalnya dibilang PPh pasal 21 ya tinggal kita baca aja rujukannya di undang-undang PPh pasal 21. Itu menjelaskan di situ ya. Begitu juga pasal 22 ya, makanya dikatakan tadi PPh pasal berapa itu merujuk pada pasal yang ada di undang-undang PPh. Nah, begitu ya. Penjabarannya tadi seperti Mbak Ipa jelaskan. Kemudian jenis withholding tax lanjutnya atau PPh portfolio itu PPh pasal 22 ya. Ya, PPh pasal 22. Ini untuk masyarakat awam mungkin jarang terdengar karena ini biasanya bersinggungan dengan atau biasa dikenal oleh kalangan pengusaha ya, kalangan pengusaha yang melakukan perdagangan. Nah, maka inti dari pengertian dari PPh pasal 22 sendiri ini adalah pajak yang dipungut ya ada atas penghasilan wajib pajak yang berkaitan dengan perdagangan barang. Nah, jadi kata kuncinya adalah perdagangan barang ya. Kalau misalkan saya kasih contoh aja untuk mudah memahaminya juga, misalnya pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh instansi atau bendahara pemerintah ya atau BUMN terhadap pembelian barang. Jadi ada suatu rekanan menjual barang ke instansi pemerintah atau BUMN. Nah, instansi pemerintah atau BUMN itu memotong PPh pasal 22 namanya ya, tarifnya itu 1,5% ya. Kemudian pajak yang dipungut dari kegiatan impor ya. Kalau misalnya Mbak Vida impor barang atau misalnya ada perusahaan impor barang ya, kegiatan impor itu juga dipungut oleh PPh pasal 22 oleh bea cukai ya, oleh bea cukai. Kemudian ada juga pemungutan pajak ya terhadap pembelian bahan baku ya, pembelian bahan baku yang dilakukan oleh badan sektor tertentu ya seperti perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan sampai pertanian ya. Itu bahan baku yang dibeli dari pedagang pengumpul. Nah, itu pedagang pengumpulnya dipungut PPh pasal 22 ya dengan tarif 0,25% ya. Tadi kalau impor variatif ya, ada yang 2,5, ada yang 7,5% ya. Selanjutnya siapa sih yang disebut siapa sih yang melakukan pemotongan ya, pemungutan, ada pemotongan, ada pemungutan atau pemungutan pasal 22 ya ini diantaranya yaitu tadi instansi pemerintah atau BUMN ya yang melakukan pembelian barang, kemudian badan baik swasta ataupun pemerintah yang berkaitan dengan impor barang ya tadi seperti bea cukai, atau
bergerak dalam bidang lainnya ya. Iya. Nah, kemudian badan usaha juga yang harus memungut PPh pasal 22 dari pembeli berkaitan dengan penjualan barang mewah ya, itu juga ada ya. Pihak-pihak tersebut yang ditunjuk tersebut itu memang sudah diatur di undang-undang ataupun turunan pelaksanaannya ya, untuk mengungut pasal 2, dan tidak lupa juga harus menerbitkan bukti pungut atau bukti potong ya, itu yang sebagai hak dari si wajib pajak. Nah, tadi pasal 21 udah jelasin pemotong udah. Belum sih sepertinya. Ya, Jadi wajib nambahkan pajak. aja ya, nggak Iya, apa-apa. iya. Nah, untuk pasal 21 juga tadi siapa sih yang motong gitu kan? Nah, jadi kan ada pihak yang dipotong, tentu ada juga pihak yang memotong ya. Nah, siapa yang dikasihkan, yang diterima, yang dikasih mandat untuk memotong, yaitu kalau pasal 21 ya tentu satu pemberi kerja ya, yang pemberi kerja ya, dalam hal ini bagian gaji atau bagian finance-nya ya misalnya ya. Kemudian penyelenggara kegiatan ya, itu ya misalnya Anda menyelenggarakan event-event ya. Nah, tadi pemberi kerja bisa orang pribadi, bisa badan ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Ya. Sebelum melanjutkan nih Pak, Iya. tadi beberapa kali disebutkan istilah pemotongan dan pemungutan pajak ya Pak ya. Nah kira-kira ada perbedaan dari kedua istilah tersebut nggak sih Pak? Sebenarnya itu sekilas hampir sama ya. Oh. Sekilas kalau artinya itu hampir sama, tapi sebenarnya itu hal yang berbeda gitu ya. Dua hal yang berbeda. Kalau pemotongan itu adalah jadi si pemotongan pajak itu dalam arti kegiatan untuk memotong pajak ya dari keseluruhan pembayaran yang harus dilakukan gitu ya. Jadi motong dari keseluruhan pembayaran, misalnya pasal 21 gitu ya, dari gaji kita itu berapa, kemudian kena tarifnya berapa, itulah dipotong. Kemudian yang diterimakan adalah setelah dipotong gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ya Mbak Afida bekerja di suatu kantor gitu ya, gajinya 5 juta gitu ya. Kemudian ternyata ada PPh yang terutang pasal 21-nya, Mbak Afida harus dipotong 50.000 gitu ya. Nah, nanti yang diterimakan Mbak Afida itu setelah dipotong 50.000 gitu. Jadi dari 5 juta kemudian dikurang 50.000, nanti yang diterima sama Mbak Afida itu adalah 4.950.000 gitu. Itu yang disebut sebagai pemotongan gitu. Atau misalnya PP pasal 23 itu juga bisa sama seperti itu. Jadi apa yang harus yang diterimakan itu dipotong dulu sama pajak yang terutang, pajak yang memang harus dipotong. Nah, itu dilakukan oleh pemberi kerjanya gitu ya, dan pemberi kerjanya itu nanti memberikan bukti potong itu ya, sebagai bukti kalau memang pajaknya sudah dihitung, sudah dipotong, sudah setor. Nanti mereka memberikan bukti potong kepada pihak yang mereka potong gajinya tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk pemungutan ini artinya adalah memungut atau menambah gitu ya, menambah dari total tagihan atau total berapa yang harus dibayar gitu. Mereka menambahkan gitu tagihannya. Jadi kalau misalnya nih ya PPN gitu ya, PPN itu kan misalnya Mbak Afida beli komputer atau apalah ya, di suatu PKP atau pengusaha kena pajak. Mereka kan menjualnya dengan harga 10 juta tadi misalnya ya, kemudian kena PPN 1.100.000 gitu ya. Nah, nanti di harganya mereka untuk uang yang harus dibayarkan oleh Mbak Afida itu adalah harga jual harganya, kemudian ditambahkan dengan PPN-nya gitu. Jadi 10 juta ditambah 1.100.000. Jadi Mbak Afida itu nanti uang yang harus dibayarkan kepada si penjual tadi adalah 11.100.000 gitu. Itu yang disebut dengan pemungutan gitu, Mbak. Terima kasih Ibu atas penjelasannya, dan akhirnya itu saya paham nih perbedaan dari kedua istilah tersebut. Selanjutnya nih Bu, jenis pajak apalagi yang termasuk dalam kategori withholding tax? Ya. Output yang lainnya itu juga dikenalkan PPh pasal 23 ya. Ada tadi 21, 22, 23. Nanti berurut itu. Jadi pasal 23 ya. Pasal 23 itu intinya pajak yang dipotong ya, atas penghasilan berkaitan dengan penggunaan harta ya, jasa ya, ataupun hadiah atau penghargaan ya yang diterima oleh wajib pajak ya, gitu. Beberapa contohnya mungkin bisa saya jelaskan ya, itu PPh atas hadiah yang diterima oleh badan ya, hadiah tapi bukan undian ya, hadiah misalnya hadiah kompetisi yang diterima oleh badan itu dikenakan PPh pasal 23 tarifnya 15%. Atau penghasilan dari dividen royalti ya, itu juga objek PPh pasal 23 tarifnya 15% ya. Kemudian
sewa ya. Jadi baik orang pribadi ataupun badan ya yang menyewa. Nah, ya kalau orang pribadi atau badan ini berarti menyewakan ya, pemiliknya yang menerima penghasilan menyewakan, dan yang menyewa adalah badan ya. Misalkan sewa kendaraan, sewa mobil, sewa komputer, kemudian sewa harta apapun tapi selain tanah dan bangunan ya, itu dipotong PP pasal 23 itu 2%. Kemudian berkaitan dengan jasa ya. Nah, jasa contohnya misalkan suatu badan ya menggunakan jasa misalkan perbaikan inventaris kantor ya. Nah, dan penyedianya ini adalah badan ya. Penggunanya badan, penyedianya badan ya, maka si penggunanya tadi itu harus memotong PPh pasal 23 itu 2%. Nah, seperti itu. Ya, siapa yang jadi pemotongnya di sini? Ya, itu sudah ditetapin juga. Pertama adalah wajib pajak badan ya, wajib pajak badan. Kemudian penyelenggara kegiatan dalam hal tadi ya, kalau ada kompetisi perlombaan tapi pemenangnya badan usaha kan dipotong pasal 23 15% oleh badan ya, atau pihak lain yang memang sudah ditunjuk. Nah, sudah tunjuk ya. Kemudian semuanya itu yang sudah ditetapkan sebagai pemotong juga jangan lupa selalu menerbitkan bukti potong ya, bukti potong sebagai bukti sudah dipotong pajak, dan itu selalu kami ingatkan itu sebagai hak dari si wajib pajak yang dipotong gitu. Nah, tadi juga sudah jelaskan ya Pak ya, bahwasanya PPh pasal 21 dan PPh 23 itu dikenakan atas penghasilan karena berkaitan dengan jasa. Nah, apa sih Bu perbedaannya? Oke. Tadi ada beberapa yang sudah dijelaskan Mas Tas ya, pasal 23 jasa karena pemberinya badan gitu ya Mas, pajak badan. Karena penyedianya badan. Karena penyedia jasanya atau pemberi jasanya adalah badan, makanya dipotong PPh pasal 23. Nah, itu yang menjadi clue di situ sebenarnya Mbak Vida. Jadi perbedaannya ada di pemberi atau penjual jasanya gitu ya. Penyedia jasanya itu siapa ya? Kalau penjual jasanya di sini adalah orang pribadi, dipotong PPh pasal 21 gitu. Kalau pemberi jasanya ada pasal wajib pajak badan, maka di situ dipotong PPh pasal 23. Itu sih yang secara gampangnya gitu ya. Jadi perbedaannya ada di tadi siapa penyedia jasanya. Gitu. Ya. Oke, berarti sangat beragam jenis ya Bu ya? Iya, sebenarnya jenis pajak potput ini ya. Tadi juga udah jelasin nih PPh pasal 21, 22 dan 23. Lalu apakah masih ada lagi pajak potput yang lain, Pak? Menarik ya. Kalau mau berlanjut mau dihabisin ya, tapi ya nggak apa-apa, biar kita bertahap-bertahap, biar kawan pajak juga semangat antusias menyimaknya. Jadi ada beberapa jenis potput lagi, tadi kan kita sebutin di awal ya, ada 21, 22, 3, pasal 15, 26, 42 ya. Tapi mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya ya. Rekan saya nanti sampaikan di part 2-nya oleh rekan saya Mbak Rosi dan Bu Elawati. Ya, maka dari itu kawan pajak tetap selalu simak, stay tune, simak podcast kami di part 1 dan part 2 itu sebagai satu kesatuan biar memahami secara komprehensif ya. Mudah-mudahan nanti setelah di part 1 part 2 tercerahkan lah. Cerahkan. Oh, ternyata begini, menjadi satu kesimpulan gitu. Begitu kawan pajak Mbak Vida. Iya, gimana nih sobat pajak? Udah mulai tercerahkan belum? Nah, kita udah bahas PPh pasal 21, 22 sampai 23. Dan tadi juga udah dijelasin kan cara membedakan antara PPh pasal 21 dan 23 dengan sangat sederhana dan mudah kita pahami ya sobat pajak. Nah, tapi jangan berhenti di sini ya. Karena ini baru part 1, masih ada lanjutan obrolan yang gak kalah pentingnya di part 2 bersama narasumber yang gak kalah hebat pastinya. Nah, terima kasih nih buat Ibu Toipa dan Bapak Taslani. Sama-sama Mbak Vida. Atas ilmunya yang sangat luar biasa. Dan tentunya terima kasih juga buat kamu sobat pajak yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di part selanjutnya ya. Salam pajak, pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan pajak.